Mungkin alhamdulillah bisa bicara sama Miss Yuni. Makasih Cuman Miss. hati-hati, Miss Yuni lagi live nih sekarang secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Oke. Cuma mau curhat aja loh, Miss. Curhat tentang apa sih? Kalau boleh tahu. Nggih, curhat tentang apa ya? Ya intinya keluarga gitu, Miss. Nggih. Oke, kenapa dengan keluarga? Sama apa yang aku alami gitu loh, Miss. Kan ngerasa ini kok harusnya apa ya, kayak apa mengganggu pikiran, dan kok saya tuh rasanya kayak apa ya, sedihnya itu berlebihan gitu loh, Miss. Takutnya itu kan kalau aku nggak curhat gitu tuh aku tidak kuat gitu loh. Oke, siap. Miss Yuni siap mendengarkan. Nggih. Nggak siku ya, Miss ya? Enggak, Miss Yuni lagi nyantai nih di depan kamera. Kenapa sayang? Nggih. Gini loh, Miss. Itu tapi kejadiannya itu sudah hampir 10 tahun loh, Miss. Tapi itu ya jujur saja gitu, nggak ngeh gitu loh, nggak ngerti kalau itu tuh aku yang digituin gitu. Jadi Miss, dulu itu kan pernah ya, Miss, di desa gitu, aku tuh kerjaannya kan hanya buruh gitu loh, Miss, buruh tani gitu loh, Miss. Nah di situ itu di sewaktu aku tuh kerja buruh kayak gitu, Miss. Nah ada itu adik yang barengan sama aku kerja itu loh, Miss. Nggak tahu dia itu ngomong apa sama kakaknya gitu. Katanya tuh dia ngomong sesuatu gitu loh, Miss, sama kakaknya. Katanya tuh aku ngomongin kakaknya tuh kayak gini, tapi aku nggak ngerti itu kakaknya apa, dia itu ngomong apa ke kakaknya. Nah kakaknya itu marahnya tuh luar biasa sama aku, Miss. Terus? Si kakaknya itu terus? Sampai bilang, kan aku hanya seorang buruh ya, Miss. Aku tuh diajak buruh sama si adiknya itu tadi di tempatnya. Nah aku kan jadi berangkat karena aku tuh disuruh, jadi aku tetap berangkat. Terus habis itu di sana itu aku sampai diusir, Miss. Tapi aku tuh anehnya dan gobloknya saya itu, aku nggak ngerasa kalau aku itu diusir. Sampai aku tuh dikatain, pokoknya aku diusir itu nggak ngeh. Aku sampai dihina-hina itu juga nggak ngeh. Tapi aku juga dengar dia itu kayak gitu ngomongnya, tapi kan dia nggak nyebut namaku gitu loh, Miss. Jadi tuh aku tuh ya santai saja gitu, nggak punya pikiran gimana, juga nggak punya sakit hati, juga nggak apa gitu lah. Intinya pokoknya aku tuh ya netral aja gitu loh, karena dia nggak nyebut namaku dan aku nggak merasa salah gitu. Sampai akhirnya tuh waktunya sarapan kan, Miss. Nah dia tuh juga bilang, kalau kamu sarapan berarti kamu yang kamu makan ini adalah haram gitu. Terus habis gitu tuh aku ya tetap makan aja, karena aku nggak mau usah itu aku yang digituin gitu loh. Tapi loh itu tuh terus dia tuh nyuruh aku itu nambah kayak gitu kan, Miss. Di situ aku juga ngomong. Nah habis nambah itu juga dia bilang, ya makan yang kenyang supaya kamu makan kenyang tuh, makan haram, makanan haram tuh kamu bisa kenyang kayak gitu. Tapi aku juga nggak ngeh gitu, Miss. Nah aku itu setiap kali aku kerja di rumahnya dia itu kan aku juga diajak sama adiknya. Bukan dianya yang nyuruh aku, tapi adiknya yang nyuruh aku gitu, Miss. Jadi aku juga berangkat aja, nggak ngeh gitu loh. Intinya sampean ku dirasani, tapi sampean nggak paham apa yang dirasani oleh mereka. Terus kan sudah 10 tahun yang lalu. Lah terus kenapa masih menjadi beban untuk sampean? Dulu itu aku nggak ngeh sama sekali, Miss, nggak ngerti kalau itu saya gitu. Nah terus tiba-tiba kan aku nih di Hongkong ini kan kayak apa ya, ya sudah lumayan agak lama ya, Miss. Terus aku tuh mempunyai pemikiran tuh hanya, kan aku tujuan ke Hongkong tuh pengen punya rumah sendiri untuk anak gitu, Miss. Nah terus aku tuh alhamdulillah sudah ada gitu, Miss. Nah terus aku tuh masih tetap di sini tuh aku hanya berdoa kerjaanku ini supaya aku tuh hanya ingin jadi orang yang bermanfaat buat orang yang membutuhkan gitu loh, Miss. Jadi kerja aku itu tujuannya hanya sekarang ini untuk
keponakan aku yang membutuhkan, atau saudara-saudaraku, atau siapapun yang membutuhkan gitu, Miss. Nah, terus aku juga kan kemarin kan kayak ada CCTV yang kabarnya meninggal di berita-berita itu loh, Miss. Nah, saya takutnya itu tiba-tiba itu terjadi sama saya ya. Kan kita nggak tahu ya, Miss, kapan kita meninggal gitu ya. Di situ tuh saya hanya berdoa sama Allah gitu. Ya, aku hanya ingin hidup itu bermanfaat gitu loh, Miss. Intinya tuh ya ingin banyak-banyak sedekah gitu. Dan terus aku tuh juga minta kalau aku tuh nggak kepingin mempunyai ada orang itu yang membenci saya gitu. Nanti kalau memang ada orang yang membenci saya, minta tolong untuk beritahu dan berilah petunjuk supaya aku bisa memperbaikinya kayak gitu. Aku tuh kayak curhat sama Allah gitu loh, Miss. Ya di bulan puasa ini, Miss, habis gitu kok kayak secara tidak langsung tuh beberapa harinya itu Pak Allah itu menunjukkan semua itu loh, Miss. Terus? Dan mengingatkan semua kejadian dan tragedi itu, dan kok yang kelihatan tuh orang tersebut loh. Saya sendiri tuh sampai bertanya loh, kenapa ya kok dia yang muncul. Terus aku minta lagi sama Allah untuk menunjukkan apa yang dia kok sampai segitu bencinya sama aku. Habis gitu kayak muncul lagi kejadian yang itu, Miss, yang sampai dia menghina aku gini. Nah, disitulah, Miss, langsung aku itu kayak Miss, nangis terus, Miss. Beberapa hari tuh nangis kayak doang, aku nggak fokus kerja, kayak kayak pokoknya itu kalau orang majikan lihat aku di CCTV mungkin tuh kayak kenapa Cici ini, kenapa Cici, karena aku nggak pernah seperti itu, Miss. Kok sampai aku kayak gitu bener-bener doang aku, Miss. Ya kayak sedih gitu loh, Miss, dikatain makanannya itu haram tapi kok tetap aku makan kayak gitu. Oke. Jadi ini kan kejadiannya sudah lama ya, Mbak ya. Dan sampean berdoa. Ingat loh, setiap doa itu bukan berarti Tuhan yang menjawab juga loh. Ada juga setan-setan yang dendam, membuat kamu mempunyai rasa benci, kecewa, marah, pegel, sakit hati, akhirnya berubah menjadi kebencian. Kalau sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu membuat tenang, Mbak. Pastikan itu aja. Tapi kalau sesuatu itu baik mimpi atau apapun yang datangnya dari setan, itu akan menjadi huru hara, kesedihan, air mata, kecewa, marah, dendam, emosi. Jadi jawaban doa dari sampean itu adalah kebencian yang masuk dalam hati sampean. Pastikan itu bukan dari Tuhan. Karena apapun yang dari Tuhan itu membawa damai. Apapun dari Tuhan itu membawa damai. Jika itu bukan dari Tuhan, adanya sedih, depresi, emosi, marah, kecewa. Jadi saya pastikan mimpi sampean itu bukan dari Tuhan. Paham maksud saya? Paham. Jadi, tapi ngeten, Miss. Pas waktu niku kula ndonga niku bukan kayak mimpi gitu, bukan, Miss, kayak langsung teringat gitu. Dan di situ itu aku nggak merasa benci, aku nggak merasa marah. Disitulah celahnya setan-setan itu masuk, Mbak. Karena kita memberi ruang. Saya sudah katakan, apapun yang membuat kamu marah, apapun yang membuat kamu menangis, sedih, sampai nangis sedih toh. Apapun yang membuat sampean kecewa, getun, kecewa kan, getun itu kecewa kan, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena apapun yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera, apapun yang dari Tuhan itu membawa ketenangan. Sing kuasa gawe urip iki supaya dia seneng. Gak mungkin sing kuasa iki bikin huru hara. Bener apa ora? Lebih sampean jadi huru hara toh? Ingat masa lalu yang sedih toh? Nangis toh? Itu sudah bisa dipastikan itulah awalnya dari dendam. Wong sampean gak ngeh kok, saiki malah dingehno. Padahal orang yang sakit hati 10 tahun yang lalu sudah lupa. Orangnya sudah lupa. Ya, itulah caranya setan-setan itu bekerja, mengambil celah agar kita membenci. Dan kalau hari ini sampean benci, orang akan mengatakan, iya saya wis di luar negeri sombong, wis di omah. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka dulunya lah yang menyakitimu. Benar gak?
Jadi ini sebenarnya celah untuk sampean membalas dendam. Celah untuk sampean merasa kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Tergantung. Mereka dulu nanamnya karma jelek. Tergantung. Kalau sampean mau mengembalikan karma jelek itu nggak masalah. Tapi kan sama aja sampean nanam karma jelek juga. Tapi jika kalian dulunya nggak nanam karma, hari ini nggak perlu nanam karma jelek. Dulu aja kamu waktu disakiti kamu nggak ngapa-ngapain kok. Sekarang sudah berlalu baru nanem. Ya telat dong bos. Bener nggak? Intinya ya udah lepaskan aja. Kenapa mengingat masa lalu yang jelek? Kalau saya mengingat masa lalu yang jelek, Mbak, hidup saya pernah hancur sehancur-hancurnya. Jika saya ingat orang-orang yang membenci saya, jika saya ingat orang yang menyakiti saya, kayaknya saya tega untuk membunuh orang. Tapi apa manfaatnya buat saya? Saya sudah hidup lebih nyaman dari orang-orang yang menyakiti saya. Saya lebih bahagia daripada orang-orang yang menghancurkan saya. Kenapa saya harus dendam? Paham nggak maksud saya? Paham. Lah sampean sekarang sudah ada di atas loh, sampean sudah bisa buat rumah. Terus mau apa? Mereka yang menghina kamu masih tetap seperti itu toh? Nggih, tambah parah nih katanya. Kayak sing ya saiki ngene ngoten ya Allah gitu. Sedih gitu loh Miss, kata-katanya mereka itu bikin. Ya ingat saya katakan tadi, apapun yang sumbernya dari Tuhan, apapun sumbernya dari Tuhan, itu membawa damai sejahtera, membawa orang tenang. Kayak kamu sholat tenang kan? Bener gak? Like kamu nolong, kamu gak tenang kan? Sama aja dengan gitu. Kita ngerasani wong gak tenang, karena kapan aja bisa dilabrak. Tapi like sampean dikir, sholawatan, membawa ketenangan. Nggih napa mboten? Ya memang seperti itu, Mbak. Itu celah setan untuk bekerja menyakitimu agar kamu balas dendam dan membencinya. Sudah berlalu 10 tahun yang lalu, intinya apa? Gak ada. Intinya gak ada. Berarti lepaskanlah. Lepaskanlah masa lalu, bekerjalah dengan baik hari ini, gak perlu khawatir masa depan. Kemarin, hari ini, dan besok itu sudah beda. Jangan terlalu mengingat masa lalu karena itu akan menjadi beban hidupmu. Tapi jangan terlalu khawatir tentang masa depan karena kamu akan depresi. Dan gini ku muncul mawon loh Miss. Ya lupakan dan lepaskan loh. Itu cara setan untuk menyakitimu. Karena tidak ada siapapun yang menyakitimu kecuali dirimu sendiri. Karena kamu mengizinkan bisikan-bisikan itu masuk dalam hatimu. Maka kamu akan mengingat 10 tahun yang lalu. Paham? Sempaskan aja caranya, ya. Miss. Caranya pripun, Miss? Ya ikhlas loh. Apa yang bisa kamu lakukan? Ikhlas loh. Dengan ikhlas loh. Karena nggak bisa ngapa-ngapain memang, Mbak. Sudah terjadi, kamu mau ngapain? Membalas dendam. Halo, Miss. Sudah terjadi. Ini kalau menggilingkan kalian kadang sulit. Ya ikhlas loh. Sampean mau ngapain? Sudah 10 tahun yang lalu. Sampean mau ngapain? Mau balas dendam dah? Oke. Terjadi. Ya terus ngapain? Diingat-ingat untuk apa? Muncul karo PDW ngoten lho, Miss. Lah ya itu orang yang awalnya gejala depresi kan mengingat masa lalu, Mbak. Nggih, kula niki tasik bertanya-tanya apa sebabnya kok dekne onokne aku iya, sebab, gak karena sampean kepo, sampean pingin tahu apa yang orang lain pikirkan. Kalau sampean pingin tahu apa yang orang lain pikirkan, tanyakan pada dia. Ojo mau pikir dewe. Karena apa yang mereka pikirkan belum tentu apa yang sampean pikirkan. Jika kamu ingin tahu apa yang mereka lakukan, tanya sama yang punya, Mbak. Ojo mau pikir dewe, gendeng mengko. Ngendeng mengko. Paham lagi. Sampean bertanya, kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka melakukan ini? Terus mau pikir, edan kan kok. Tapi kamu memang benar-benar ingin tahu. Kayak Miss Yuni. Miss Yuni dirasani wong, gak tepak. Tak celuk wong ngene ya, Mbak. Pernah nggak sampean ngomong kayak gini sama saya? Oh iya Miss, kayak gini maksud saya gini. Jadi kan saya nggak gal paham, Mbak. Kamu selalu mengatakan tentang mereka. Tapi kamu lupa apa yang kamu lakukan untuk mereka. Karena itu tanya oleh kamu tanya ke mereka.
Kenapa? Ojo mau pikir dewe, karena kamu selalu melihat kesalahan orang lain, kamu tidak tahu kesalahanmu. Itu terjadi sama saya. Jadi kita selalu mengatakan orang lain nggak benar, tapi kita lupa apa yang kita sakiti ke orang lain. Benar nggak? Jadi intinya, kamu kepingin tahu, tanya kejadian 10 tahun yang lalu. Itu sama aja mengorek borok yang sudah garing. Nah, gini kok. Kok lagi bingung nih kok tak tekoni kok pas kayak ngorek borok meneh, tapi kok aku rada penasaran tapi opo terus dadi lan pikiran lho Miss. Yo daripada sampean mikir kaya ngono Mbak, mikiron ndek kontenku iku akeh wong sing dihapusi. Mikiron ndek aku Mbak akeh wong sing meninggal dunia nggak bisa pulang mayatnya. Mikiron Mbak orang-orang yang tertipu. Kenapa kamu membuang pikiranmu, waktumu hanya memikirkan yang sampah? Pikiran yang tidak bisa kamu pecahkan. Kenapa kamu nggak berpikir caranya, bantu Miss Yuni kayak nek wong mati kayak disumbang piro? Kenapa kamu nggak berpikir untuk yang kedepannya? Kenapa kamu mikirin sesuatu 10 tahun, wis dadi telek, ndek ngisor, wis teko uruk, atau ongkreh meneh? Nggih, ngoten Miss. Ya bener nggak saya ngomong kayak gitu? Kenapa kamu mikir telek sing wis dipendem 10 tahun yang lalu, ate mau buka maneh? Kenapa kamu nggak berpikir piye carane bantu Miss Yuni? Oh Miss Yuni kalau anak wong meninggal di Hong Kong, Mbak Sajiem, kowe piye kayak mayite iso dipulihne apa ora? Kayak matine kayak asli apa ora? Oke, tak sumbangne lah 1.000 sak juta kayak anake. Kenapa sampean nggak berpikir seperti itu? Ayo, podo-podo otak digawe mikir loh. Kenapa memikirkan sampah wis dadi telek mblenek-mblenek, wis ketutupan 10 tahun nanti mau ongkreh-ongkreh? Ayo, saya tantang sampean pikiran sampean nutut nggak? Ganjel ning pikiran lah kono. Ya, ongkren Mbak. Saya bilang ada 2 solusi. 1 lepaskan, 2 ongkren. Bukan ini mau. Bukan. Karena sampean tidak boleh cuman mikir dirimu sendiri. Hati-hati gendengan nyaran. Karena Miss Yuni ngomong dengan tegas. Kamu sudah bertahun-tahun di Hong Kong mikirin sampah. Saya Mbak. Saya. Bener ya? Nggih, bener-bener. Pikir secara normal, sama-sama mikir, ngapain mikirin sampah? Kenapa pikiranmu tidak dengan baik? Oh, ndek kono anak yatim piatu. Tak nandur rapi ndek arek iku. Semoga suatu saat arek iki bisa bermanfaat. Halo? Halo? Nggih. Kok bukan ulang nggih? Nah, intinya adalah sesuatu yang nggak jelas nggak usah dipikir Mbak. Belum tentu mereka mikirin kamu. Kenapa sampean nggak fokus punya rezeki, punya kesehatan, sak wayah-wayah sampean mati untuk mikir iku Mbak. Sak wayah-wayah sampean mati, sampean wis nandur apa? Orang mikirin sampah. Sewaktu-waktu sampean meninggal, iku sampean tuh nandur apa? Lah Miss Yuni malah mikirnya kayak ngono Mbak. Kenapa hari-hari ini saya lebih fokus untuk membantu kemanusiaan? Karena saya memang divonis punya penyakit dan umur saya nggak panjang. Dan saya nggak fokus kenapa saya diberi sakit, kenapa saya harus mati. Enggak. Saya fokus bagaimana sebelum saya mati, sebelum kontrak saya diambil, saya itu sudah nandur apa. Setidak-tidaknya kalau saya meninggal, saya masih punya nama, meninggalkan nama baik pada orang-orang yang pernah saya tolong. Nah iya sama wedi mati, tapi sampe ngongkreh-ngongkreh borok sing wis garing. Maksudnya apa? Borok. Golek perkara aja ibu sampean kuwi. Bener enggak? Nggih. Ya, wes paham ya? Jadi sekali lagi udah selesai, nggak ada masalah. Ojo ngongkrek-ngongkrek penyakit, ya? Nggih. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Halo? 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 Ya Mbak? Ada suara saya nggak? Ada suara. Iya Miss. Ada yang bisa dibantu? Miss, saya tadi kan dengerin Miss live tadi kan ada yang nelpon tentang penipuan itu loh Miss. Penipuan apa?